nisyan binurihi bilam hadin bilam hasin wa jadama wasi'ahu ilmullah. Enggak. Samir. Samir. Samir selesai. Wal aqatu wal mutatu wal alaqatu wal mutwatu wa rutubatul farji fatahiratun wal juz'ul al munfasilu minal hayyi kamaitati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bi kutub daraini. Babun najasa wa izalatiha ila amgal. Sekarang kita akan membahas bab lanjutan kemarin bab najis. Apa lanjutannya? Istamir wa termasuk barang najis wala banuma dan susunya hewan, wala banuma dan susunya hewan. Maksudnya di situ hewan dan susunya hewan. Terus la yukalu lahmuhu yang tidak boleh dimakan dagingnya. La yukalu yang tidak boleh dimakan lahmuhu dagingnya. Jadi diantara barang najis yaitu susunya hewan yang haram dimakan dagingnya. Susunya kucing, umpama ada kucing nih, anaknya nyusu, sudah selesai anaknya nyusu, lalu ente gendong, itu kan putingnya kan basah. Ente gendong kena ke baju ente, putingnya kan basah, najis baju itu. Kena ke tangan ente najis. Atau juga ini mas punya, ada ente punya adik di depan rumah mas tuh yang punya rumah kecil. Dengan adik ente itu santri al-jihad juga yang hitam berbulu itu namanya melati. Nah itu perempuan tuh, monyet tuh ya. Nah, itu namanya melati. Apa beri nama melati? Karena dulu Kak Dewi punya kucing kesayangannya namanya melati. Nah, dulu mah punya monyet laki-laki namanya si boy. Nah, itu jinak dia. Mau biar dari kecil dulu jinak. Kalau apa dengan santri itu tidak nakal, si boy namanya. Mati akhirnya dia mati gara-gara mas apa dimarahkan dulu kan. Dia nggak gigit cuma narik bajunya anak kecil tuh memarahkan. Akhirnya besok paginya dia terbelit-belit mati gantung diri. Stres dia. Nah, termasuk air susunya monyet kan tidak boleh makan dagingnya. Kalau susu beruang mas yang dijual, tahu deh, pernah minum susu beruang? Itu paling mahal, harganya 12.000, botol kecil. Itu bukan susu beruang, itu susu sapi cap beruang, halal. Tapi kalau susu beruang asli halal apa haram? Kenapa haram? Karena dagingnya tidak boleh dimakan. Kucing, harimau, apalagi kerbau halal boleh dimakan. Berarti susunya halal. Badak enggak? Apa bukan badak apa? Yang menyusui tikus, hamster, apalagi selain itu lah, pokoknya sekeluarga besar itulah. Jadi intinya hewan, dengarkan, hewan yang haram dimakan dagingnya, maka air susunya najis. Ente nyentuh najis tangan ente, kena baju ente najis. Istilahnya illal adamiyah kecuali susunya manusia. Illal adamiyah kecuali susu manusia. Ya, susu manusia, susu ibu kita itu tidak najis. Nah, bahkan paling bagus nanti kalau punya anak,
Nah, anak ente disusukan kepada ibunya selama 2 tahun. Dalam Al-Quran haulaini kamilain, 2 tahun lepas susukan. Ya. Orang yang anaknya disusukan dengan air susu ibu tanpa masuk susu-susu dengko apa yang lain, itu otaknya lebih cerdas daripada adik-beradik yang nyusu botol. Yang pertama, otaknya lebih cerdas, juga lebih tahan terhadap penyakit. Itu sebenarnya udah kebal penyakit ya. Ya. Nah, anak mas semua 4-4-nya dari IIM sampai IIM Najwa Nafamada itu tidak pernah disuntik-suntik imunisasi, suntik cacar, suntik polio, suntik apa, tidak pernah. Ya, cuma disusukan air susu ibu. Ya, alhamdulillah sehat. Bahkan yang dulu ada santri di pondok ini pernah kena cacar dulu. Sekitar 30 orang yang kena cacar. Sekali mas tanya, dari 30 orang 28 orang tuh pernah disuntik cacar, tapi masih kena cacar. Hanya 2 orang ya, yang dari 30 orang 28 orang pernah disuntik cacar masih kecilnya, tapi kena cacar. Yang 2 orang tak pernah disuntik. Kan degil. Sebenarnya kalau disuntik cacar kan tidak kena cacar. Ini kok malah suntik cacar kena cacar. Nah, makanya mas, anak mas semua tidak boleh. Tidak ada suntik-suntik imunisasi, apa polio, apa suntik cacar di SD itu kan. Sampai itu dipegang kena guru ramai-ramai suntik trek, suntik tidak. Anak mas tidak. Kalau ada suntik nggak usah masuk. Ya, aman. Alhamdulillah sehat. Yang namanya sakit, suntik dari suntik sama sakit tak? Sama-sama sakit ya. Bahkan yang banyak dilengkap imunisasi itu makin banyak sakit. Kenapa? Karena Abu Guru, Abu Yabi Hasan Baharun, semua putra putri beliau tidak pernah diimunisasi. Semua Abu Yabi Hasan Baharun, Segap Baharun, terus keluarga besar tidak pernah imunisasi, tidak pernah suntik cacar, tak pernah apa. Alhamdulillah putra-putranya, alim-alim enggak? Cerdas-cerdas. Jadi ulama Abu. Nah, jadi susu yang paling bagus tuh susunya ibu. Itu sebenarnya udah jadi imunisasi alami. Ya, imunisasi alami. Dan yang terbagus nanti bermuan mau menyentir, nanti menikah punya anak, air susu pertama yang keluar ya ketika udah baru lahir, air susu pertama itu jangan dibuang, itu yang minumkan. Air susu pertama tuh jangan dibuang. Banyak orang tak paham itu dibuang, bukan, itu sebenarnya pelindung penyakit. Minumkan yang pertama, paham? Nah, jadi air susu ibu ini sangat bagus manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecerdasan, untuk kekebalan tubuh. Samir. Jadi air susu ibu enggak najis ya, enggak najis. Kalau najis ya enggak jadi ente, enggak boleh minum terus. Wa amma maniyul hayawani wa ilal kalbi wal munziri wa ma tawalada min ahadihima. Wa amma maniyul kalbi ya. Amma maniyul hayawani. Wa amma maniyul hayawani. Adapun air maninya hewan. Adapun air maninya hewan. Ghairil kalbi, selain anjing. Selain anjing. Kalau kalimat anjing ini dengar kuping seram ya. Nanti bang, anjing kasar, sakit hati. Sakit kan? Anjing, babi. Kenapa sakit hati? Kenapa dengar kuping? Karena itu hewan najis. Coba bukan anjing, bukan babi, ayam ini. Gimana? Kenapa ini? Ikan gabus ini, ikan lele ini, mana? Atau bebek? Bukan sakit hati, ujung-ujung ketawa ini kan? Kenapa kok kita ketika dengar anjing, babi, ketika langsung shrek, langsung kita marah kan, emosi? Karena hewannya udah najis. Nah, jadi apa tadi? Jadi air maninya hewan selain anjing dan babi, terus wa ma tawallada minhuma, dan putra putrinya, tak usah putra putrinya halus amat dia, dan keturunannya apa, anjing dan babi, bukan putra putri. Makanya ya di sini kan santri diajarkan bahasa parbesan, bahasa Madura halus semuanya. Yang Melayu, Madura, makanya baca tadi itu kan baca iya, engki, kan baca semua. Itu parbesan, bahasa Madura halus tuh, itu ada cara-caranya. Kalau ke sama manusia kita pesan bahasa halus, engki. Tapi kalau ke hewan tak usah. Umpamanya, Mas nanya, mana ayamnya? Oh, ayamnya aja mah, mana ayamnya? Aja mah asaren Mas.
Ajem asaren. Jangan bilang ajem asaren, ajem tedung. Ente ajem apa bosa? Ajem astaren. Nanti lestari asaren bumui mas, lestari kayak ateer sareng rajin. Potran ajem bedelema mas. Potran apa? Kabar berpotran yang gae. Untung ajem mun tekos. Paham? Nah, jadi parbesan itu hanya ke manusia. Nah, jadi Ustadz asaren umpamanya atau Riki ateer. Tapi kalau embe ateer, oceng asaren, anjing abungu aseram, demajing anjing aseram, gelas lestari alo mampas, sarang rajin lah, bersarang takut kan antara ke mall. Ya, jadi tak usah diparbesain kalau hewan. Nanti ada hewan masuk rumah ente, lengki ceng, teer ceng. Ya, Pak. Nah, jadi itu ada tata caranya ilmu parbesan itu ya. Wa ma tawallada minhuma dan keturunannya anak-anaknya anjing dan babi. Terus wal alaqatu dan segumpal darah. Wal alaqatu dan segumpal darah. Terus wal mudghatu dan segumpal daging. Perempuan kalau keguguran ya 40 hari pertama air mani. Setelah air mani terbentuk oleh Allah, dibentuk lagi jadi segumpal darah. Sebelum jadi ente manusia ini. Setelah segumpal darah oleh Allah dibentuk lagi dapat 40 hari menjadi segumpal daging. Setelah segumpal daging oleh Allah diberilah tulang belulang. Barulah berwujud manusia, baru diberi ruh. Setelah diberi ruh baru diberi takdir. Takdirnya ente, rezeki ente sekian. Walaupun ente usaha kayak apa tak mungkin ente kaya. Ente tetap miskin sampai ente mati, ditakdirkan oleh Allah. Ente jodoh ente ini bagu. Walaupun kita berusaha kayak apa tetap ente kawin dengan bagu. Umpamanya. Dan ditakdirkan. Terus ente mati hari ini Senin kena tabrak becak di depan pondok. Umpamanya. Itu ditakdirkan. Kapan takdir tersebut? Ketika ada dalam perut. Bahkan takdir ente masuk neraka, tak mungkin masuk surga. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan. Nah, cuma tanda-tanda calon penghuni surga, di antara tandanya dia dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, dipermudah untuk mondok. Ya kayak ente calon penghuni surga semua. Jadi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadits agama yang artinya jika Allah menginginkan, menghendaki seseorang untuk jadi orang baik, untuk jadi penghuni surga, yufaqihu fiddin, oleh Allah digampangkan untuk belajar agama. Jadi kalau ente oleh Allah ini termasuk oleh Allah ingin dijadikan oleh Allah orang-orang baik, makanya ente pemuda mondok sini. Padahal banyak keluarga ente, tetangga ente yang lebih kaya dari ente tapi tak mondok. Banyak tetangga ente, keluarga lebih kaya dari ente, rumahnya udah tingkat 3, mobilnya 2 sampai 3 buti, tapi tak mondok. Jadi ente bersyukur. Jadi tanda-tanda penghuni surga oleh Allah dipermudah untuk melakukan ibadah, ya sholat senang dia. Nah, tapi tanda-tanda penghuni neraka oleh Allah dipermudah untuk maksiat. Dipermudah ke diskotik santai, mabuk santai, narkoba santai. Itu tanda-tanda calon-calon yang tidak pasti, tapi calon-calon penghuni neraka, calon-calon penghuni surga oleh Allah diberi tahu. Nah, sekalian. Warutubatul farji dan basah-basahnya kemaluan perempuan. Warutubatul farji dan basah-basahnya kemaluan perempuan. Sambil fatahiratun itu suci. Fatahiratun itu suci. Jadi air maninya hewan ya, air maninya hewan. Tapi selain anjing dan babi, air mani hewan selain anjing dan babi itu hukumnya suci. Kecuali air mani anjing, air mani babi, air mani keturunan keduanya ini najis. Tapi kalau air mani hewan lain selain anjing babi itu hukumnya tidak najis, suci. Contoh, ente biasanya pernah tidak ente ngelihat ayam laki-laki perempuan kawin? Pernah?
Kalau ente lihat ayam laki-laki kawin dengan ayam perempuan, nanti akan keluar cairan putih. Pernah ente lihat? Ah, lalu ente pegang cairan yang jatuh ke bawah itu tidak najis. Ya, air maninya hewan selain anjing babi tidak najis. Begitu pula tidak najis apa? Rutubatul farji. Atau bayi keguguran. Bayi keguguran. Ente pernah lihat bayi keguguran yang belum nyampe waktu keluar? Pernah. Bentuknya kayak ati. Pernah lihat? Iya, dia baru lahir, baru hamil 2 bulan gitu ya. 2 bulan biasanya. Emak pernah lihat kecil. Ada segini nih, besar segini. Ini calon manusia besar. Bentuknya kayak ati. Tahu ati itu? Nah, ati tapi berbentuk udah kayak manusia, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangan, bentuk kayak ati. Mari ya Allah kayak gini rupanya manusia. Contohnya anak Yusuf Kosim dulu keguguran. Ya, abangnya adiknya Mahrul. Nah, itu kayak ati bentuknya itu kecil, kayak mainan. Ya, begitu pula enggak najis rutubatul farji, basah-basah yang keluar dari kemaluan perempuan. Jadi ente jangan was-was yang perempuan ya, itu bukan air kencing. Itu basah-basah yang keluar dari kemaluan ente perempuan itu enggak najis. Begitu pula ente biasa kalau ente lama enggak becebok, ya ente enggak berak dari pagi, ente enggak berak dari tadi malam sampai sore, ente enggak berak, enggak ada mandi lagi, enggak ada berak, enggak mandi. Lalu ente jam 1 siang berjemur, olahraga. Nah, biasa di sela-sela pantat ente, tahu yang bahasa Indianya al-buri. Ya, kamu takut nggak paham? Di belahan pantat ente itu kadang-kadang keluar keringat, betul lah? Kalau ente olahraga panas-panas siang-siang keluar keringat nggak? Di sekitar lubang pantat semua keluar. Itu keringat tersebut enggak najis. Ya, basah-basah yang ada di pantat ente karena keringat enggak najis. Begitu pula perempuan basah-basah yang berada di farjinya, yang di luar farji, yang keluar di atasnya itu, di luarnya itu tidak najis. Baik. Jangan dicebok, tidak usah, tidak najis. Samir. Wal juz'ul munfasilu minal hayyi kamaitatihi. Terus Illa sya'ral ma'kuli warisahu wa suqahu wa wabarahu wa tahiratun. Kadir. Wala yatmuru syai'un. Kalau belum diartikan tidak usah dilanjut. Ulang maksudnya. Wal juz'ul munfasilu dan bagian yang terpisah. Wal juz'ul munfasilu dan bagian yang terpisah. Samir. Minal hayyi dari yang hidup. Minal hayyi dari yang hidup. Kamai tatihi seperti bangkainya. Hukumnya ya, kamai tatihi seperti bangkainya. Seperti bangkainya. Jadi maksudnya gimana Bapak? Ada hewan kambing hidup, lalu ada terpisah. Kambing ketika tengah jalan ditabrak kena motor, tak sengaja, tabrak, lepas kakinya satu, besar gitu, gendut kan, lepas di tengah jalan. Alhamdulillah bisa buat sate kan? Boleh tak? Tidak boleh. Hukumnya seperti bangkai, tidak boleh, najis, tidak boleh dimakan, haram. Kecuali kalau kambing sudah disembelih, boleh diambil kakinya, dipotong kakinya. Tapi kalau tiba-tiba kena tabrak motor, lepas kakinya sebuti, tak bisa dimakan. Nah, Samir. Illa sya'rul ma'kuli, kecuali bulunya hewan yang bisa dimakan. Illa sya'rul ma'kuli, kecuali bulunya hewan yang bisa dimakan. Terus terus semua itu rishahu, wasufahu, wabarahu, itu semuanya bulu. Cuma jenis bulu, ada bulu kepala, ada bulu kaki, ada bulu badan, ada bulu ketek, semua itu bulu-bulu hewan itu semua. Terus fatohiratun, maka hukumnya suci. Fatohiratun, maka hukumnya suci. Jadi hewan yang bisa dimakan, hewan yang boleh dimakan dagingnya, kalau yang lepas bulunya
bulu-bulunya itu suci. Ente punya kambing kayak kambingnya Abi yang dipelihara dengan Mas Solik, asli mirip Sondesit. Ya lucu, ya santri yang pernah kesana rumah Solik itu. Sampai saking berlebat bulunya tuh sampai nutup matanya. Iya. Nah, itu ada anaknya lucu di situ. Ente pegang anaknya, ente gendong nih, gendong. Lepas bulunya lepas, kena ke baju ente. Najis apa suci? Najis. Enggak tak najis. Kenapa tak najis? Karena hewannya boleh di. Nah, kalau gini ente gendong kucing Angora atau kucing Persia yang mahal tuh, ente gendong. Setelah gendong, bulu-bulunya melekat di badan ente, di baju ente. Najis kan? Kenapa najis? Karena dagingnya tak boleh dimakan. Jadi kalau hewan daging tak boleh makan, bulunya najis. Sedangkan hewan yang boleh dimakan dagingnya, kalau ente pegang elus-elus gini, lepas bulunya ke tangan ente, ini bulu tak najis. Tapi selain bulu, anggota badan lain najis. Kayak tadi ada kambing, ente tak punya kerja lapar kan, lapar kambing gendut, buntutnya besar. Ente tahu kambing domba? Tahu, buntutnya besar tuh. Itu buntutnya kena, kalau domba yang besar sekali, buntutnya bisa 5 kilo. Ya, ente lihat buntutnya besar nih, banyak daging nih. Nah, bagus sana potong jak buat sate. Nanti kan tunggu lagi, ente potong, ente buat sate. Enggak boleh, haram. Kenapa haram? Karena hewan tersebut terpisah, anggota tubuhnya terpisah sebelum hewan tersebut disembelih. Baik. Samir. Wala yadhuru syai'un minan najasati illa salasatu asya'a. Al-khamru. Wala yadhuru dan tidak bisa suci. Wala yadhuru dan tidak bisa suci syai'un sesuatu minan najasati dari yang najis. Minan najasati dari yang najis, illa salasatu asya'a, kecuali 3 perkara. Illa salasatu asya'a, kecuali 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang mana 3 ini sebenarnya najis tapi bisa berubah jadi suci. 3 perkara. Selain 3 tidak bisa. Apa yang pertama? Al-khamru ma'ina'iha idza sarat halan binafsiha. Al-khamru khamar. Al-khamru khamar. Khamar ini minuman keras. Al-khamru khamar atau minuman keras, wa ina'iha dan wadahnya. Tahu wadah? Apa wadah? Tempatnya. Wa ina'iha dan wadahnya. Terus Wal jildul munajjisun. wa ina'iha terus Idza sarat. kalau belum diartikan tak usah dilanjut. Idza sarat halan binafsiha. Idza sarat jika ia menjadi, idza sarat jika ia menjadi khallan cuka, bukan halan, khallan kha. Idza sarat jika ia menjadi khallan cuka binafsiha dengan sendirinya. Khallan cuka binafsiha dengan sendirinya. Jadi minuman keras terbuat dari beberapa barang. Dari anggur bisa, dari kurma bisa, dari air kelapa bisa. Dari apa tidak banyak bisa. Umpama ente ambil air kelapa. Kelapa muda atau kelapa tua. Nanti ambil ente biarkan lama-lama sampai seminggu. Ya. Atau tapai binaon, tuh. Yang dari pulut hitam, yang asam rasanya tuh. Anggaplah ente buat sekarang dari air kelapa tua. Ente biasa bukan ada air kelapa itu, dari air legit di Mempawah banyak. Tahu air yang dibuat gula merah itu? Cara ngambil itu biasa kan kelapa kalau masih muda keluar bunga. Mayang, tahu mayang kelapa yang bunga-bunga tuh? Nah, bunga-bunga ente potong ujungnya, ente gunting, krek gunting, itu nanti lama-lama netes air. Itu airnya dikumpulkan. Itu kata orang Jawa namanya air legit. Itu kalau udah banyak ente minum manis air. Manis. Itulah yang dimasak jadilah gula merah. Tapi kalau air legit itu ente biarkan, pertama manis, ente biarkan seminggu. Biarkan seminggu itu berubah jadi arah. Disebut arah putih. Jadi arah. Itu cium baunya ngegas. Lalu ente biarkan lagi lama-lama sekitar seminggu, berubah sendiri dia jadi cuka. Ente cium bau asap, berarti dia cuka. Jadi ketika air legit tersebut yang asalnya manis itu halal, dapat seminggu dia berubah bau gas,
Dia berarti berubah arah. Itu haram ketika berubah arah.